Kami dari kelompok 5. Nama saya Regina Otepa. Nama saya Nindya Neido. Nama saya Trini Aprilia. Nama saya Alia. Nama saya Vika Widya. Kami akan mempresentasikan PBL perpajakan mengenai analisis penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN pada PT Sentra Karya Mandiri. Saksikan video kami. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Otepa. Saya Trini Aprilia. Saya Nindya Neido. Perkenalkan, nama saya Vika Widya. Dan saya Alia. Kami akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada PT Sentra Karya Mandiri. Topik ini kami pilih karena PPN merupakan salah satu pajak utama yang berperan besar dalam pendapatan negara dan wajib diterapkan dengan baik oleh setiap perusahaan termasuk PT Sentra Karya Mandiri. Yang pertama ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami penerapan PPN dalam kegiatan operasional perusahaan serta mengetahui mekanisme pelaporannya secara digital. Selain itu, manfaatnya antara lain menambah wawasan mahasiswa mengenal perpajakan, membantu perusahaan dalam mengevaluasi kepatuhan pajak, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem administrasi digital perpajakan. Lalu ada landasan teori. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu pajak yang memiliki peran penting adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. PT Sentra Karya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, konsultasi teknik, dan perdagangan, sehingga memiliki aktivitas transaksi yang padat. Karena itu, perusahaan wajib menerapkan sistem PPN yang tertib dan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. PPN adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa. PPN bersifat multitahap dan non-kumulatif. Artinya, hanya dikenakan atas nilai tambah di setiap proses produksi. Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Fungsi pajak sendiri ada dua. Yang pertama ada fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan negara, dan fungsi reguleran, yaitu sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial. Nah, subjek, objek, dan tarif PPN. Subjek PPN adalah pengusaha kena pajak PKP dan konsumen akhir. Objeknya meliputi penyerahan barang dan jasa karena kena pajak dalam negeri, impor barang dan jasa luar negeri, dan ekspor barang atau jasa kena pajak dengan tarif 0%. Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN akan naik menjadi 12%. Dasar pengenaan pajak meliputi harga jual penggantian atau nilai impor. Mekanisme pemungutan dan pelaporan. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan mencantumkan pajak pada setiap transaksi penjualan. Pajak yang telah dipunguti kemudian disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan melalui SPT. Masa PPN paling lambat tanggal 20. Melalui sistem e-faktur dan e-SPT, pelaporan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keuangan PT Sentra Karya Mandiri, diperoleh data mengenai transaksi pada masa pajak Oktober tahun 2025. Pada periode tersebut, perusahaan melakukan kegiatan penjualan barang kena pajak serta jasa kena pajak yang merupakan objek PPN. Total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan mencapai 500 juta yang terdiri dari transaksi perdagangan material bangunan ala GPS, jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik, dan jasa instalasi telekomunikasi. Selain itu, perusahaan juga melakukan pembelian bahan baku, material penunjang, dan jasa lainnya dari rekanan atau supplier dengan total nilai 150 juta. Pembelian ini menghasilkan PPN masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PPN. Berikut data transaksi masa pajak Oktober tahun 2025 yang menjadi dasar perhitungan PPN perusahaan. Selanjutnya, perhitungan PPN. Pada masa pajak Oktober tahun 2025, PT Sentra Karya Mandiri mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, PPN keluaran. Nilai penjualannya yaitu 500 juta rupiah, tarif PPN-nya 12%, maka PPN keluaran sama dengan YPP dikali tarif PPN. 500 juta rupiah dikali 12% sama dengan 60 juta rupiah. Yang kedua ada PPN masukan. Nilai pembelian yaitu 150 juta rupiah, tarif PPN-nya 12%, maka PPN masukan sama dengan YPP dikali tarif PPN, 150 juta dikali 12% sama dengan 18 juta rupiah. Yang ketiga yaitu PPN terutang. Diperoleh dari selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan dalam satu periode atau dikreditkan. Perhitungannya yaitu PPN terutang sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan, sama dengan 60 juta rupiah dikurang 18 juta rupiah, hasilnya 42 juta rupiah. Dengan demikian, jumlah PPN terutang yang harus disetorkan PT Sentra Karya Mandiri ke kas negara melalui sistem e-billing pada masa pajak Oktober tahun 2025 adalah sebesar 42 juta rupiah.
Langkah-langkah pembayaran PPN. Yang pertama yaitu login ke DJP online. Masukkan ke situs https://djp.online pajak go.id. Yang kedua, masukin NPWP, paspor, dan kode keamanan. Masuk ke menu e-billing. Terus lanjut, pilih menu e-billing, dan klik buat kode billing. Isi data setoran pajak. Isi kolom sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis pajak 411211 PPN dalam negeri. Yang kedua, jenis setoran 900 PPN kurang bayar atau SPT masa. Yang ketiga yaitu masa pajak Oktober dan tahun pajak 2025. Jumlah setor sama dengan 42 juta. Klik buat kode billing. Simpan kode billing. Selanjutnya, sistem akan menampilkan kode billing ID billing. Yang kedua yaitu unduh dan salin kodenya untuk pembayaran dan lakukan pembayaran. Bayar melalui mobil banking atau internet banking, ATM, bank atau kantor pos. Pilih menu MPN, J3 atau pembayaran pajak. Kemudian masukkan kode billing, konfirmasi nominal, dan selesaikan pembayaran. Bukti pembayaran disiapkan untuk SPT. NTPN dan tanggal bayar akan digunakan untuk mengisi bagian 2, huruf G pada SPT masa PPN. Pembayaran selesai dilanjutkan ke pelaporan SPT masa PPN. Laporan masa SPT masa PPN. Yang pertama yaitu login ke e-faktur web based. Yang kedua, buka webnya yaitu https e-faktur pajak go.id. Lalu masukkan NPWP, paspor, dan sertifikat elektronik atau CSV. Yang kedua yaitu masuk menu SPT masa PPN. Pertama, klik pilih menu SPT. Kedua, klik buat SPT masa PPN. Dan ketiga, pilih masa pajak dan tahun pajak. Setelah SPT terbuka, lakukan pengisian sebagai berikut. Nama identitas PKP. Yang pertama yaitu isi bagian nama PT Sentra Karya Mandiri, NPWP, terus lanjut ke alamat. Ruko Prominence Blok F 38 nomor Sutra Tangerang, Banten. Masa pajak yaitu Oktober 2025. Yang keempat, bagian 1 yaitu penyerahan barang atau jasa. A. Terutang PPN. Yang pertama, ekspor. Yang kedua, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Pertama yaitu DPP sama dengan 500 juta rupiah. Yang kedua, PPN yaitu sebesar 60 juta. Yang ketiga, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Yang keempat, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan. Yang kelima, yaitu penyerahan yang dibebaskan dengan pengenaan PPN. Dan yang keenam, jumlah, yaitu A satu titik A titik 1 ditambah 1 titik A 1 titik A titik 2 ditambah 1 titik A titik 3 ditambah 1 titik A titik 4 ditambah 1 titik A titik 5. DPP-nya yaitu sebesar 500 juta dan PPN-nya sebesar 60 juta. B. Tidak terutang atau tidak terutang PPN. Dan C. Jumlah seluruh penyerahan atau 1 titik A ditambah 1 titik B. Yang kelima yaitu bagian 2, perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Yang A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri yaitu sebesar 60 juta. PPN yang kedua yaitu PPN di store di muka dalam masa pajak yang sama. Ketiga yaitu pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar 18 juta. Yang keempat yaitu PPN kurang atau lebih dibayar 2 titik A dikurang 2 titik B dikurang 2 titik C. Atau 60 juta sama dengan 60 juta dikurang 18 juta sama dengan 42 juta. Yang kelima yaitu PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Yang keenam, PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan atau 2 titik D dikurang 2 titik S sama dengan 42 juta. Yang ketujuh yaitu tanggal pembayaran atau tanggal SPT sama dengan 31 Oktober 2025. Lanjut kita ke bagian isi NTPN dari bukti pembayaran atau e-billing. Dan yang ke-8 yaitu PPN lebih bayar pada. Yang ke-6 yaitu bagian 3 hingga 5 tidak ada transaksi atau semua diisi 0. Yang ke-7 bagian 6 perlengkapan SPT. Centang lampiran. Yang pertama yaitu formulir 1111A1. Yang kedua formulir 1111B1. Ketiga SSP atau bukti PPN atau 1 lembar dari pembayaran. Dan yang ke-8 yaitu pernyataan yang berisi pertama PKP, kedua nama Alfiah Febi, ketiga jabatan sebagai staf keuangan, dan keempat hari dan tanggal yaitu Jumat 31 Oktober 2025.
Yang kelima yaitu tanda tangan dan cap perusahaan atau untuk arsip. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, PT Sentra Karya Mandiri dapat menyelesaikan kewajiban pajak secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut di samping kanan ini adalah formulir pengisian SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proses pengisian SPT masa PPN untuk masa pajak Oktober tahun 2025 yang dilakukan oleh PT Sentra Karya Mandiri. Pertama, pada bagian identitas pengusaha kena pajak, kami mengisi data perusahaan berupa nama PKP, yaitu PT Sentra Karya Mandiri. Bagian alamat diisi alamat perusahaan, yaitu Ruko Prominence Blok F3, Blok F nomor 38, Sutra, Tangerang, Banten. Untuk NPWP, sesuai identitas PKP, kami tidak bisa mencantumkan karena itu merupakan privasi perusahaan. Masa pajak yang dilaporkan adalah bulan Oktober tahun 2025 dengan status wajib pajak wajib PPN. Selanjutnya pada bagian 1, penyerahan barang dan jasa. Perusahaan memiliki transaksi penyerahan dalam negeri yang PPN-nya dipungut sendiri dengan nilai dasar pengenaan pajak sebesar 500 juta rupiah, sehingga menghasilkan PPN keluaran sebesar 60 juta rupiah. Nilai ini kemudian tercantum sebagai jumlah seluruh penyerahan pada akhir bagian. Masuk ke bagian 2, perhitungan PPN kurang atau lebih. Bayar. PPN keluar sebesar 60 juta rupiah. Dikurangkan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu 18 juta rupiah. Sehingga diperoleh PPN yang harus dibayarkan sebesar 42 juta rupiah. Angka ini dicantumkan sebagai total PPN berubah. Selanjutnya pada bagian pernyataan lebih bayar atau kurang bayar, kami menyatakan bahwa SPT ini bukan SPT yang dibetulkan dengan status PKP dan pengisian dilakukan sesuai kaidah perpajakan yang berlaku. Tanggal pelaporan ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2025. Bagian 3 hingga 5 tidak ada transaksi, jadi semua dikosongkan. Pada bagian 6, kelengkapan SPT, kami mencentang formulir yang dilampirkan yaitu formulir 1111A1, formulir 1111B1, serta bukti SSP PPN 1 lembar sebagai kelengkapan administrasi. Di bagian akhir terdapat pernyataan wajib pajak yang menyatakan bahwa seluruh isi SPT beserta lampirannya telah diisi dengan benar dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Pernyataan ini ditandatangani oleh Alvia Febi selaku staf keuangan PT Sentra Karya Mandiri pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Demikian penjelasan mengenai pengisian SPT masa PPN bulan Oktober tahun 2025. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengisiannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PT Sentra Karya Mandiri telah melaksanakan kewajiban PPN dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah memanfaatkan sistem digital seperti e-faktur dan e-SPT untuk mendukung transparansi dan efisiensi. PPN terutang pada bulan Oktober 2025 sebesar 42 juta. Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan faktur pajak masukan dan solusinya adalah dengan meningkatkan sistem digital serta koordinasi antar divisi. Demikian presentasi dari kami mengenai penerapan pajak tambahan nilai pada PT Sentra Karya Mandiri. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya kebutuhan pajak dan pemanfaatan sistem digital dalam administrasi perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.